Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 621 Dewi Purba. Bunga rusak. Lin Bai tiba-tiba bergerak, seperti naga liar, menyerang Ji Xiang dengan kekuatan menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Suasana sunyi dan mematikan memenuhi dunia. Cahaya pedang yang terang, seperti sinar matahari yang menembus kegelapan, langsung menuju ke alis Ji Xiang seperti kilat. Kekuatan supernatural. Pemakaman salju. Lin Bai menikam dengan pedangnya, tetapi sebelum dia bisa menghentikannya, dia menyapu dengan pedang lain. Kedua pedang itu muncul bersamaan, dan segera kekuatan penghancur menyapu segala arah dan meratakan tebing. Menghadapi dua pedang ganas Lin Bai, wajah Ji Xiang tetap sangat tenang. Aku melihat pedang iblis di tangan Ji Xiang, dan mata darah merah pada pedang itu tiba-tiba menyala dengan cahaya berdarah yang membuat jantung berdebar-debar. Potong. Pedang iblis menebas dengan marah. Energi pedang merah bertabrakan dan menghentikan kedua pedang Lin Bai pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, setelah memblokir pedang ganda Lin Bai, Ji Xiang bergegas maju. Teknik pedang pembunuh jiwa, Sura Neraka. Ji Xiang meraung, dan dengan serangan pedang ini, energi pedang merah muncul di udara. Energi pedang ini menghantam Lin Bai, dan tiba-tiba terbelah di sepanjang jalan, berubah menjadi bayangan hitam, seolah-olah ada hantu jahat yang mengerikan dan menakutkan bersembunyi di dalamnya, bergegas menuju Lin Bai dari segala arah. Energi pedang ini terbelah menjadi ribuan bayangan hitam, mengelilingi Lin Bai dalam sekejap mata. Wosh, wosh, wosh. Satu demi satu, bayangan hitam menyerang Lin Bai, membawa cahaya tajam dari niat pedang tingkat ketiga, seolah-olah setiap bayangan hitam dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Hantu menangis, serigala melolong, dan menjerit, seolah 100 meter di sekitar Lin Bai telah berubah menjadi neraka. Pedang terbang. Lin Bai dengan cepat mundur, matanya berkedip dan wajahnya serius. Tiba-tiba, pedang terbang itu keluar dari dantian dan melayang di udara. Mengikuti pemikiran Lin Bai, dia menebas dengan pedang terbangnya satu demi satu, membunuh semua bayangan hitam yang masuk dengan satu pedang. Kematian. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba merasakan sedikit nafas dingin. Mata Lin Bai menoleh tajam, dan sekilas, Ji Xiang sebenarnya ada di belakangnya saat ini. Teknik pedang penghancur jiwa. Hantunya tetap hidup. Ji Xiang, yang seperti hantu, tiba-tiba muncul di belakang Lin Bai dan menebas dengan pedangnya, hendak memotong Lin Bai menjadi dua. Krisis hidup dan mati memenuhi tubuh Lin Bai, yang langsung membuat tubuh Lin Bai berdiri tegak dan membuat bulu kuduknya berdiri. Leng Yue. Energi pedang tingkat ketiga pada tahap awal dikerahkan sepenuhnya. Lin Bai menembus dengan pedangnya, dan seberkas cahaya energi pedang ganas ditembakkan dan menyerang Ji Xiang. Bam! Kedua pedang itu bentrok, dan seluruh tebing terguncang. Suara keras yang mengguncang bumi mengguncang segala arah. Di bawah tebing, kekuatan dahsyat bertabrakan, menyapu asap dan debu setinggi ribuan kaki. Tepat sebelum asap dan debu turun, Ji Xiang menyerang lagi, menebas udara dengan energi pedang merah, teknik pedang penghancur jiwa. Hancurkan semua makhluk hidup. Pedang ini mengguncang dunia, dan pada saat dihantam, dunia menjadi pucat. Semuanya sunyi. Energi pedang meledak, membawa tekad Ji Xiang untuk membunuh Lin Bai, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan dan menebas ke arah Lin Bai. Teknik 10.000 pedang. Satu pedang berubah menjadi 9. Menghadapi pukulan dahsyat Ji Xiang, Lin Bai dengan cepat menggunakan pedang terbangnya. Pedang terbang itu meledak, dan cahaya keemasan menghantam Ji Xiang dengan pukulan yang menghancurkan bumi. Ketika pedang terbang itu meluncur keluar, pedang itu berayun dan berubah menjadi 9 pedang terbang identik yang bertabrakan ke atas. Retak. Lin Bai dengan panik mencubit Wan Jianjue di tangannya, dan menyuntikkan energi sebenarnya di tubuhnya ke dalam pedang terbang tanpa meninggalkan ruangan apapun. Sentuhan. Pedang terbang itu secepat kilat, dan energi pedang Ji Xiang hancur di depan pedang yang tak terhentikan itu. Kemudian ke-9 pedang itu muncul dan menyerang tubuh Ji Xiang. 3 serangan pedang pertama membuat Ji Xiang terlempar. Pedang keempat menebas pedang iblis dari tangan Ji Xiang. 5 pedang terakhir melintas dan dimasukkan ke leher, ketiak, paha, dan bagian atas kepala Ji Xiang. Ji Xiang gagal. Jika Lin Bai ingin membunuh Ji Xiang dengan pedang ini, 5 pedang terbang yang muncul akan cukup untuk menembus kepala, leher, dan jantung Ji Xiang. Berhenti berkelahi, aku tidak akan membunuhmu. Lin Bai berjalan keluar dari asap dan berkata dengan dingin ketika dia melihat Ji Xiang ditundukkan di tanah oleh pedang terbang. Segera, Lin Bai mengulurkan tangannya dan 9 pedang terbang itu menghilang, bergabung menjadi pedang terbang mata naga dan dikumpulkan oleh Lin Bai ke dalam dantiannya. Ji Xiang jatuh ke tanah dan tidak menyerang Lin Bai lagi. Dia berkata pelan, guruku benar, aku tidak sebaik kamu. Aku kalah, Lin Bai. Bunuh aku. Ji Xiang menunjukkan tidak. Ekspresi. Kata.
Sejak Lin Bai melihat Ji Xiang memiliki wajah tanpa ekspresi, apakah dia menghadapi situasi hidup atau mati atau menghadapi kerabat dan teman, dia selalu memiliki ekspresi yang sama. Hanya ketika dia melihat Ling Tianzi, wajah Ji Xiang menunjukkan rasa hormat. Pertarungan antara kamu dan aku tidak ada artinya bagiku. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Lin Bai menyarungkan pedangnya, berbalik dan melompat ke atas tebing. Ketika Li Sanxing melihat kemenangan Lin Bai, dia berseru kaget, bagus sekali, adik junior. Ling Tianzi berkata, apakah kamu masih mengkhawatirkannya sekarang? Setelah mendengar ini, Li Sanxing tersenyum canggung, guru masih jauh melihat. Ling Tianzi berkata, dia bisa mengalahkan Ji Xiang, yang berarti dia memenuhi syarat untuk melawan Lin Zier. Li Sanxing bertanya, Tuan, apakah Lin Zier benar-benar sekuat itu? Ling Kaisar berkata, bukan dia yang kuat, tapi semangat bela dirinya. Dewi Primordial Dao. Sudah berapa tahun aku tidak melihat Dewi Primordial Dao? Mata Ling Tianzi bersinar dengan kelihayan. Warna. Li Sanxing bertanya, Guru, Dewi Primordial Dao hanyalah roh bela diri tingkat surga kelas 5. Apa hebatnya? Ling Tianzi memandang Li Sanxing dan tersenyum dengan santai, alasan mengapa Dewi Primordial Dao adalah itu sangat kuat karena memiliki teknik jiwa bela diri rahasia yang disebut altar besar. Pada tahun-tahun prasejarah, umat manusia masih menjadi makanan klan iblis dan sengsara, sehingga setiap suku manusia memilih gadis-gadis yang berbakat dan cerdas. Rumor mengatakan itu agar mereka menjadi paranormal. Inilah Sang Dewi. Sang Dewi naik ke altar dan mengumpulkan tulang-tulang harimau, tanduk rusa, gigi ular, tanduk, dan cakar elang sebagai simbol dari 5 kekuatan untuk dikorbankan. Menurut legenda, Sang Dewi dapat menggunakan metode ini. Berkomunikasi dengan roh kepahlawanan legendaris yang tak terkalahkan dan sangat kuat. Di zaman kuno, umat manusia terus melanjutkan metode ini entah berapa lama sebelum mereka selamat dari gigi tajam klan iblis. Dan kemudian, ras manusia mengalahkan ras iblis, dunia menjadi damai, dan manusia ada di bumi. Dunia tidak lagi membutuhkan dewi. Mereka takut dengan kekuatan dewi untuk memanggil roh heroik, jadi dalam semalam, mereka secara kebetulan menjebak semua dewi di dalam dewa. Dibakar di tiang pancang. Menurut rumor yang beredar, dewi itu dibakar selama 3 hari 3 malam, dan dia meratap selama 3 hari 3 malam. Dia bersumpah akan kembali dengan roh heroik dari neraka dan membantai dunia. Kata Ling Tianzi dengan tenang. Setelah mendengarkan ini, Li Sanxing berkata, Guru, kisah yang Anda ceritakan sangat mengesankan. Ling Tianzi berkata, ini sangat mengesankan. Ada banyak rahasia dan kekuatan magis yang tidak diketahui di zaman kuno, yang semuanya memiliki kekuatan yang menantang surga. Kekuatan dewi, seperti dewi yang memanggil roh kepahlawanan untuk merasukinya, atau cahaya sebutir beras dapat membakar jutaan hutan, dan cangkang kura-kura diukir dengan kehidupan masa lalu dan masa kini. Tahun-tahun prasejarah memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang seni bela diri, dan mereka juga memiliki karakteristik uniknya sendiri. Seni bela diri telah berkembang hingga saat ini dan telah membentuk hierarki tetap seni bela diri dan kekuatan magis. Di zaman kuno, tidak ada ketertiban, tidak ada aturan. Semua manusia dan iblis saling bertarung, hanya untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, tidak ada yang baik atau jahat, tidak ada benar atau salah, tidak ada baik atau jahat. Semuanya hanya untuk bertahan hidup. Ketika Ling Tianzi menyebutkan tahun-tahun prasejarah, matanya menatap tajam pada waktu yang menghilang. Bab 622 dibandingkan dengan Lin Bai, kamu sangat beruntung. Lin Bai melompat dan mendarat di depan Ling Tianzi dan Li Sanxing. Li Sanxing memandang Lin Bai dengan gembira dan berkata, adik laki-laki, kamu sangat kuat. Aku tidak menyangka bahkan aku meremehkanmu. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ji Xiang saat ini. Lin Bai mengangguk sambil sedikit tersenyum, lihatlah Ling Tianzi. Ling Tianzi berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Seperti yang Anda pikirkan, saya meminta Ji Xiang datang ke sini untuk memberitahu Anda kekuatan Anda sendiri. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Ji Xiang, Anda juga tidak bisa mengalahkannya. Lin Zier, sekarang kamu bisa mengalahkan Ji Xiang, itu membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Lin Zier. Kata Ling Tianzi. Ternyata itu adalah ujian yang diatur oleh guru. Lin Bai tersenyum pahit. Ling Tianzi berkata, Anda baru saja membuat terobosan dalam kultivasi. Kembalilah dan konsolidasikan. Jika Anda tidak sengaja jatuh, Anda akan mendapat masalah. Saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Ji Xiang sebagai seorang guru. Lin Bai mendengar apa yang Ling kata Tianzi. Dia berkata kepada Ji Xiang, dan segera berkata, Tuan, sebenarnya, bakat kakak senior Ji Xiang dalam ilmu pedang tidak akan pernah ketinggalan dari saya, atau bahkan lebih baik dari saya.
Ling Tianzi berkata, saya tahu apa Anda akan berkata, saya hanya punya atur. Anda dapat kembali. Setelah mendengar ini, Lin Bai segera mengangguk, ya, Tuan. Tuan, kakak ketiga, saya akan pergi dulu. Lin Bai membungkuk kepada Ling Tianzi dan Li Sanxing. Li Sanxing tersenyum dan berkata, oke, cepat kembali dan istirahat. Guru hanya bisa memutuskan disiplinnya. Lin Bai mengangguk, berbalik dan kembali ke kediamannya di Bai Yunfeng. Seperti yang dikatakan Ling Tianzi dan Li Sanxing, Lin Bai baru saja mengembangkan tubuh pertempuran emas ke kondisi kesempurnaan agung, dan juga memahami pedang Leng Yue, dia harus benar-benar kembali dan memahaminya untuk menghindari kemundurannya. Setelah Lin Bai pergi, Ling Tianzi melayang menuruni tebing. Berdiri di depan Ji Xiang. Ji Xiang segera bangkit, berlutut dengan satu kaki, dan memandang Ling Tianzi dengan penuh semangat, Ji Xiang, pengkhianat, saya telah bertemu mentor saya. Ling Tianzi berkata, Ji Xiang, Anda tidak harus seperti itu ini, meskipun kita tidak lagi memiliki guru atau murid. Tapi bagaimanapun juga, kamu tetaplah murid yang pernah aku ajar. Ji Xiang, izinkan aku memberimu pesan, jangan khawatir tentang masa lalu, hargai semua yang kamu miliki sekarang, kamu masih memiliki masa depan yang baik. Ji Xiang tersenyum pahit dan berkata, Tuan, keluargaku dimusnahkan oleh biksu monster itu. Orang tuaku, saudara laki-lakiku, dan saudara perempuanku semuanya mati di tangannya. Sekarang Ji Xiang ada di dalam dunia yang kacau ini. Tidak ada yang tersisa. Bagi Ji Xiang, satu-satunya orang yang dia sayangi saat ini adalah mentornya. Saya juga meminta mentor saya untuk mengizinkan Ji Xiang mengikuti saya. Sekalipun dia sapi atau kuda, Ji Xiang harus membalas budi mentornya. Ji Xiang berkata dengan penuh semangat. Ling Tianzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bilang kamu bodoh dan bodoh, tapi kamu pikir aku salah. Hei, ya, keluargamu, kerabat dan temanmu semuanya dibunuh oleh biksu iblis, tapi kamu tidak melakukannya. Bukannya kamu tidak punya apa-apa, kamu masih memiliki sesuatu yang berharga. Ling Tianzi memandang Ji Xiang dengan serius dan berkata. Ji Xiang bertanya dengan bingung, apa? Ling Tianzi berkata, hidupmu. Hidup. Ji Xiang bingung sejenak. Ling Tianzi berkata, Ji Xiang, tahukah kamu berapa banyak orang di dunia ini yang bergantung pada takdir, berapa banyak orang yang ditundukkan oleh takdir, dan berapa banyak orang yang berjuang melawan takdir? Bicara saja tentang Lin Bai. Dia belum pernah melihat ibunya sejak dia masih kecil, dan ayahnya menghilang tanpa jejak ketika dia berumur 15 tahun. 3 tahun setelah ayahnya menghilang, dia membangkitkan semangat bela dirinya, tapi dia adalah roh bela diri kelas 1 tingkat Huang yang telah menderita penghinaan dan mata dunia. Ketika dia mengetahui bahwa jiwa bela dirinya memiliki kekuatan yang menantang surga, dia menjadi sasaran para dewa raksasa, musuh yang ditakdirkan dari jiwa bela dirinya. Segera, dia mungkin mati di tangan para dewa raksasa. Mereka semua berjuang melawan takdir. Mendengar ini, Ji Xiang terdiam. Ling Tianzi berkata, dan kamu? Sebagai pendekar pedang nomor 1 di 700 negara di Lingdong, kamu memiliki kejeniusan dalam ilmu pedang, memegang pedang iblis di tanganmu, dan pada awalnya kamu seharusnya menjadi pahlawan yang mengendalikan dunia, tapi kamu kehilangan semangat juang, sedih. Kamu tumbuh dalam perawatan orang tua dan kerabatmu. Meskipun keluargamu hancur, kamu sekarang telah membalas dendam. Kamu tidak punya musuh, tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang tua musuh sekarang, meskipun kamu sendirian, tetapi kamu masih hidup dan kamu masih memiliki pedangmu sendiri. Kamu pada awalnya seharusnya menjadi penguasa pedang dan pahlawan seni bela diri. Tetapi, kamu sekarang berada dalam keadaan yang menyedihkan negara. Apakah kamu layak mendapatkan pedang di tanganmu? Ling Tianzi bertanya dengan lembut. Ji Xiang kembali terlihat bersalah setelah diberitahu oleh Ling Tianzi. Ling Tianzi berkata, dibandingkan dengan Lin Bai, kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Ji Xiang telah menderita kesakitan karena berpisah dari kerabat dan teman, dan Lin Bai juga mengalaminya. Kamu telah mengalami pasang surut, jatuh, dan Lin Bai juga pernah mengalaminya. Semua yang kamu alami, Lin Bai telah mengalaminya. Dan Lin Bai berkata bahwa dia menderita karena tatapan mata, hinaan, penghinaan, dan ejekan dunia, tetapi kamu belum merasakannya sama sekali. Kamu belum merasakan hangat dan dinginnya dunia ini, kamu belum pernah merasakan ketidakadilan dunia ini. Tuhan telah memperlakukanmu begitu beruntung, bukankah seharusnya kamu menghargai hidupmu? Ling Tianzi berkata dengan senyum. Dibandingkan dengan Lin Bai, kamu sangat beruntung. Ji Xiang belajar dari rasa sakit setelah mendengar ini. Seperti yang dikatakan Ling Tianzi, Ji Xiang terlalu beruntung dibandingkan dengan Lin Bai. Lin Bai telah mengalami semua yang dialami Ji Xiang. Dan Lin Bai juga mengalami semua yang tidak dialami Ji Xiang. Tuhan sangat baik padamu, apalagi yang membuat Ji Xiang merasa tidak puas.
Kualifikasi apa yang Anda miliki agar tetap dekaden? Ji Xiang tiba-tiba berkata dengan pencerahan, terima kasih atas bimbingan mentor Anda. Murid harus berubah pikiran dan kembali ke puncak ilmu pedang. Ling Tianzi berkata, pergilah. Ji Xiang berkata dengan kesakitan, murid mengucapkan selamat tinggal kepada mentor saya. Ketuk. Ji Xiang bersujud ke tanah dan mengucapkan selamat tinggal pada Ling Tianzi. Setelah membungkuk, Ji Xiang pergi, tidak tahu kapan dia akan bertemu Ling Tianzi lagi. Ji Xiang pergi. Dia membawa iblis-iblis itu bersamanya dan memulai perjalanan, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi Ling Tianzi tahu bahwa suatu hari, dia akan berdiri di puncak benua kuno dengan ilmu pedang yang tak terkalahkan, sombong di antara para pahlawan. Mengapa Ling Tianzi meramalkan bahwa proyek rekaman itu akan berhasil? Karena Ji Xiang pernah menjadi murid terdaftar Kaisar Ling, karena alasan ini saja, itu sudah cukup. Setelah melihat Ji Xiang pergi, Ling Tianzi dan Li Sanxing kembali ke puncak Baiyun. 5 hari berlalu dalam sekejap. Hanya tersisa 7 hari sebelum kompetisi antara 4 sekte besar. Selama 5 hari ini, Lin Bai masih mengendalikan semua tingkat kultivasinya dan menstabilkannya. Saat ini, Lin Bai merasa kekuatannya telah mencapai puncaknya saat ini. Kebetulan pada saat inilah Li Jianxing diperintahkan untuk memberitahu Lin Bai dan meminta Lin Bai pergi ke aula pertemuan Sekte Lingjian untuk membahas kompetisi seni bela diri antara 4 sekte besar dalam 7 hari. Lin Zier, aku di sini. Lin Bai berkata dengan tatapan tajam di matanya ketika dia mendengar bahwa persaingan antara 4 sekte besar semakin dekat. Bab 623 Pembunuh nomor 1 di Lingdong. Pedang berdarah. Lin Bai dan Li Jianxing berjalan menuruni puncak Baiyun. Li Jianxing berkata, kali ini, kepala sekolah memberitahu Anda untuk pergi membahas berbagai masalah, terutama untuk menjelaskan beberapa hal tentang kompetisi seni bela diri dan talenta muda dalam 4 sekte besar. Lin Bai mengangguk, dan mengobrol dengan Li Jianxing bersama jalan menuju ruang pertemuan. Pada saat ini, ada lebih dari 70 tetua dari seluruh sekte Lingjian berkumpul di aula pertemuan. Ketika mereka melihat Lin Bai berjalan ke ruang pertemuan, mereka semua berdiri dan memandang Lin Bai dengan kegembiraan dan ekstasi. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai muncul di depan umum di Sekte Lingjian sejak dia kembali dari dinasti Tianjian. Banyak tetua yang tidak dapat melihat Lin Bai, tetapi sekarang mereka sangat gembira saat melihatnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Lin Bai memenangkan pembudidaya pedang pertama di Lingdong, yang membawa kehidupan baru bagi Sekte Lingjian dan membawa kehormatan tertinggi bagi para tetua ini, membuat mereka terlihat dihormati ketika mereka berjalan keluar. Lagi pula, jika sebuah sekte bisa mengembangkan pendekar pedang terbaik di Lingdong, maka sekte ini juga pasti sangat kuat. Hahaha, Lin Bai, datang dan duduk di sini. Su Jianan melihat Lin Bai tiba dan segera memanggil Lin Bai ke depan. Ada 4 kursi yang ditempatkan di bawah kursi kepala sekolah, saat ini 3 prajurit sedang duduk di 3 lainnya. Lin Bai meliriknya, dan kebetulan mereka juga melihat Lin Bai. Kamu adalah saudara muda Lin Bai, aku di bagian bawah King Hong. Seorang pria muda yang duduk di kursi, yang tampak berusia pertengahan 20-an, berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. 2 orang di sampingku adalah kakak muda Li Xuanxing dan kakak muda Sun Qiaomei. Kata Duan King Hong kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum, memandang mereka bertiga, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Lin Bai telah bertemu dengan semua kakak dan adik. Li Xuanxing dan Sun Qiaomei tersenyum tipis dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Lin Bai. Setelah itu, Lin Bai duduk. Su Jianan berkata, saya meminta Anda datang ke sini kali ini untuk membahas persaingan antara 4 sekte besar dalam 7 hari. Murid yang dikirim oleh Sekte Lingjian kami tahun ini telah dikonfirmasi, yaitu Lin Bai, Duan King Hong, Li Xuanxing, Sun Qiaomei, kalian berempat. Sekte lain pada dasarnya telah memutuskan orang yang akan mereka kirim. Orang-orang yang pergi ke Istana Api adalah Huo Ling dan Api Ba. Keduanya adalah master dalam daftar bela diri Dewa Jenius, terutama untuk kompetisi tahun ini antara 4 sekte besar. Istana Liehuo telah dipersiapkan dengan sangat baik. Tidak hanya menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan budidaya Huo Ling dan Huo Ba, mencapai alam ramuan dewa setengah langkah, tetapi juga dari Istana Liehuo. Tuhan secara pribadi mengilhami mereka berdua untuk berlatih seni api ke tingkat ke-9. Sekarang kekuatan roh api dan ba api tiba-tiba menjadi jenius yang tak tertandingi di seluruh 700 negara Lingdong. Itu tidak boleh diremehkan. Su Jianan berkata dengan suara serius. Duan King Hong berkata, apakah Istana Liehuo gila? Sebenarnya menghabiskan banyak uang untuk Huo Ling dan Huo Ba. Ini belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Su Jianan berkata, ya, pada tahun-tahun sebelumnya, Istana Liehuo ada di sini.
Anda tidak akan pernah mengirimkan murid yang luar biasa ke 4 sekte besar untuk berkompetisi dalam seni bela diri. Tapi tahun ini berbeda. Tahun ini, sebuah pukulan besar datang ke istana Changhai Yuntai. Dikatakan bahwa dia adalah 3 penguasa tertinggi Miracle Ridge. 1, dan dia secara pribadi akan menonton kompetisi tahun ini. Jika kamu bisa menunjukkan bakatmu di hadapannya, kamu mungkin akan dibawa langsung oleh Miraculous Ridge, mencapai langit dalam 1 langkah, dan memasuki Miraculous Ridge. Itulah sebabnya Istana Api sangat berat. Uang darahnya. Biarkan Huoling dan Huoba menonjol dalam kompetisi dan mendapat banyak perhatian dari orang besar itu. Anda juga harus bekerja keras. Jika Anda mendapat undangan dari Miracle Ridge dan bisa memasuki Miracle Ridge, maka seni bela diri masa depanmu pasti akan mencapai langit dalam 1 langkah. Su Jianan juga berkata kepada Duan Qinghong dan yang lainnya dengan sangat serius. Duan Qinghong, Li Xuanxing, dan Sun Qiaomei juga sangat bersemangat ketika mendengar bahwa kompetisi tahun ini antara 4 sekte besar akan dihadiri oleh salah satu dari 3 master dari Miracle Ridge. Ketiganya berada di alam ramuan dewa setengah langkah. Mereka telah terjebak selama 3 atau 4 tahun dan tidak dapat menerobos. Jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk melangkah ke punggung bukit ajaib, mereka pasti akan berhasil. Dapat mengandalkan fondasi Miracle Ridge untuk menerobos wilayah ramuan manusia. Bagi Duan Qinghong dan 3 lainnya, ini hanyalah kekayaan besar yang melonjak ke langit. Huoling dan Huoba, bakat bela diri kedua orang ini sudah bagus, dan mereka siap unjuk gigi sepenuhnya dalam kompetisi 4 sekte besar yang diadakan di Istana Changhai Yuntai. Tujuan mendasar dari Istana Api Agni adalah mengirim Huoling dan Huoba ke Miracle Ridge. Lin Bai tidak terlalu menyukai hal-hal ini, lagi pula, Lin Bai sudah menerima 3 undangan saat ini. Su Jianan melanjutkan, ada lebih banyak prajurit dari Sekte Wu Feng, lebih dari 10, dan semuanya berada pada tingkat alam ramuan dewa setengah langkah. Tetapi menurut gosip yang saya dengar, Sekte Wu Feng memiliki banyak prajurit datang kali ini adalah murid dari dinasti lain, dan tujuan mereka adalah memasuki Miracle Ridge. Wu Fengmen awalnya adalah organisasi pembunuh yang sangat besar di 700 kerajaan di Timur Lingdong. Para murid di bawah sekte tersebut dapat bergerak sesuka hati. Sekarang saya mendengar bahwa salah satu dari 3 sekte punggung Bukit Senji adalah tamu di Istana Changhai Yuntai, dan banyak pembunuh dari negara lain dari Sekte Wu Feng juga datang ke sini, berpikir manfaatkan kesempatan ini untuk memasuki punggung Bukit Ajaib. Di antara mereka, itu adalah mengatakan bahwa pembunuh nomor 1 dari 700 kerajaan di Timur Lingdong, Bloodblade, juga ada di sini. Kata Su Jianan. Bloodblade. Wajah polos Lin Bai sedikit bergetar saat mendengar nama itu. Nama ini sangat populer di kalangan Lin Bai dalam perjalanannya ke dinasti Tianjian. Di banyak tempat di dinasti Pedang Surgawi, para pejuang menyebut nama pedang darah, dan setiap kali disebutkan, para pejuang itu ketakutan dan ketakutan. Bloodblade, pembunuh nomor 1 dari 700 kerajaan di Lingdong, sangatlah misterius. Tidak ada yang tahu apa tingkat kultivasinya, dan tidak ada yang tahu apa jiwa bela dirinya. Sepertinya dia adalah sebuah teka-teki. Satu-satunya reputasi yang dia sebarkan di antara 700 kerajaan di Lingdong adalah bahwa dalam karirnya sebagai seorang pembunuh, dia telah membunuh lebih dari selusin penguasa alam ramuan manusia dalam keluarga besar. Dan yang paling menakutkan adalah, mereka semua berhasil. Bloodblade, setelah bergabung dengan Sekte Wu Feng, menjalankan total 712 misi, tidak ada satupun yang gagal, dan semuanya berhasil. Dan di antara 712 tugas ini, 15 di antaranya adalah untuk membunuh master di alam ramuan manusia, dan semuanya berhasil. Oleh karena itu, para prajurit dari 700 kerajaan di Timur Lingdong semuanya mengatakan bahwa tugas yang diambil alih oleh Bloodblade setara dengan dikeluarkan dari daftar hidup dan mati istana neraka. 700 kerajaan Lingdong tidak hanya menyandang gelar pendekar pedang terbaik di Lingdong, tetapi juga menyandang gelar kultivator tinju terbaik di Lingdong, pendekar pedang terbaik di Lingdong, pembunuh terbaik di Lingdong, Del. Tapi hanya ilmu pedang pertama di Lingdong yang diadakan di villa pedang terkenal, itu sangat berharga dan pertarungan ilmu pedang yang paling menarik perhatian. Kompetisi lainnya diadakan di tempat lain dan tidak mendapat banyak perhatian. Misalnya, kompetisi antara pembudidaya pedang terbaik di Lingdong diselenggarakan oleh dinasti Sengye. Kompetisi antara kultivator tinju nomor 1 Lingdong diselenggarakan oleh dinasti Feng Yun. Persaingan antara pembunuh nomor 1 Lingdong diselenggarakan oleh Sekte Wu Feng. Kedatangan pedang darah membayangi hati semua murid dari 4 sekte besar yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Bloodblade mungkin adalah salah satu dari 3 orang yang paling tidak ingin ditemui oleh 4 pejuang sekte besar tahun ini.
Dua orang lainnya adalah Lin Zier, orang suci dari Istana Changhai Yuntai, dan Duan Changhai, orang suci dari Istana Changhai Yuntai. Lin Zier, Duan Changhai, dan Sue Ren, ketiganya harus menjadi lawan yang kuat dalam kompetisi tahun ini antara empat sekte besar. Bab 624, Istana Changhai Yuntai dengan bakat seperti naga. Istana Api Agni menghabiskan banyak uang untuk menciptakan dua jenius super, Huo Ling dan Huo Ba, dan sekarang kekuatan mereka tidak kalah dengan empat kaisar pedang di villa pedang terkenal. Dan Sue Ren adalah pembunuh nomor satu di Lingdong, dengan reputasi kejam yang menakutkan. Setelah Sujianan selesai berbicara tentang Sekte Wu Feng, tiba waktunya berbicara tentang Istana Changhai Yuntai. Memikirkan Istana Changhai Yuntai, senyum di wajah Sujianan membeku, dan dia berkata dengan suara serius, berikutnya adalah para pejuang dari Istana Changhai Yuntai. Sebagai tuan rumah, kompetisi antara empat sekte besar, kekuatan Istana Changhai Yuntai dan warisan tentu saja tidak ada keraguan. Ada lebih dari 100 murid dari Istana Changhai Yuntai yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Di antara mereka, empat kaisar Istana Changhai Yuntai, Li Huan, Zhang Xuanle, dan Di Huale, semuanya telah menembus setengah level. Tingkat budidaya alam Bu Sendan, dan Wu Jian telah dibunuh oleh Lin Bai. Tetapi empat kaisar di istana bagian dalam tidak terlalu penting. Kekuatan mereka bahkan tidak 1/10.000 dari Duan Changhai dan Lin Zier. Dua orang yang paling perlu kamu perhatikan di Istana Changhai Yuntai kali ini adalah Lin Zier dan Duan Changhai. Duan Changhai, kamu pasti sudah familiar dengannya. Sebelum Lin Zier muncul di dunia ini, Duan Changhai menduduki istana. Dia telah menjadi jenius nomor satu di kerajaan Shenwu selama 3 tahun, dan hampir tidak ada yang bisa menantangnya. Orang ini adalah siswa tingkat bumi kelas 9 jiwa bela diri. Pada usia 18 tahun, ia menjadi putra suci Istana Changhai Yuntian, dan berlatih di Istana Changhai Yuntai. Changhai Jue, yang paling misterius, dikatakan bahwa ia telah berlatih Changhai Jue hingga puncaknya. Dan semangat bela diri Duan Changhai, semangat bela diri ikan terbang tingkat bumi kelas 9, juga berada di puncak ilmu pedang, terutama pandai dalam serangan cepat. Dengan ilmu pedang, dia secepat ikan yang berenang dan secepat kilat. Banyak pejuang telah mati sebelum dia bisa melihat ilmu pedangnya dengan jelas. Hanya saja, dia mengasingkan diri beberapa waktu lalu untuk menerobos dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi di villa pedang terkenal. Jika tidak, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasuki 3 teratas dengan kekuatannya. Sujianan berkata sambil tersenyum, tapi dia berhasil menerobos mundur, dan saya tidak tahu seberapa besar kekuatannya meningkat. Lin Bai mengangguk, jika Duan Changhai memiliki kemampuan untuk masuk kekuatan dari 3 pembudidaya pedang teratas di 700 kerajaan Lingdong cukup bagus. Setidaknya bagi Lingdong, dia bisa dianggap sebagai ahli pedang. Sujianan berkata, berikutnya adalah Lin Zier. Gadis ini tiba-tiba terjun payung ke Istana Changhai Yuntai setahun yang lalu. Pertama kali dia memasuki Istana Changhai Yuntai, dia diterima oleh Zhao Xiansheng, salah satu dari 10 Raja Shenwu. Sebagai murid, mengajar dan mengajar secara langsung. Pada bulan kedua, Lin Zier menjadi orang suci Istana Changhai Yuntai. 6 bulan kemudian, dia dengan mudah mengalahkan selir Istana Changhai Yuntai dengan 1 lawan 4. 4 istana kaisar bergabung. Beberapa waktu lalu, dia bahkan mengalahkan Duan Changhai dengan gerakan biasa. Itu mengejutkan seluruh Istana Changhai Yuntai. Kemudian Lin Zier bertarung dengan tuannya, dan keduanya bertarung keras selama 3 hari. 3 malam, tapi berakhir seri, yang mengejutkan langit dan mengejutkan kerajaan Shenwu. Duan Qinghong dan 3 lainnya menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka mendengar bahwa Lin Zier begitu kuat dan bisa bertarung di alam ramuan manusia. Meskipun Duan Qinghong dan yang lainnya setengah langkah menuju kesempurnaan agung alam ramuan ilahi, mereka percaya bahwa mereka tidak dapat bertahan dalam 3 gerakan di tangan alam ramuan manusia, apalagi terikat dengan alam ramuan manusia. Sujianan berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak tahu banyak tentang Lin Zier. Kami hanya tahu bahwa dia adalah roh bela diri tingkat surga kelas 5. Roh bela diri macam apa dia? Kekuatan aneh macam apa yang dia miliki? Formula ajaib apa yang dia praktikkan? Kita semua tidak tahu apa-apa. Tetapi Lin Zier telah menjadi jenius nomor 1 di Lingdong dengan roh bela diri surgawi kelas 5. Jenius nomor 1 di Lingdong. Lin Zier. Lin Bai tersenyum tipis setelah mendengar nama ini. Roh bela diri kelas 5 tingkat surga sungguh menakjubkan. Semangat bela diri semacam ini sangat langka bahkan di Lingnan, bisa dibilang 1 di antara sejuta. Di Lingdong, tidak ada roh bela diri di atas tingkat surga selama lebih dari 500 tahun. Dengan lahirnya roh bela diri surgawi kelas 5 Lin Zier, itu langsung meledakkan seluruh prajurit Lingdong.
Meskipun ada Feng Yunxiu lagi, sangat disayangkan Feng Yunxiu adalah orang tingkat surga kelas 1, 4 tingkat lebih rendah dari Lin Zier, dan dia perlahan-lahan kehilangan perhatian. Duan Qinghong bertanya dengan rasa ingin tahu, kepala sekolah, apakah roh bela diri tingkat kelima benar-benar sekuat itu? Setelah mendengar ini, Su Jianan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak tahu roh bela diri macam apa Lin Zier itu, tapi saya bisa beritahu Anda dengan pasti, jangan pernah meremehkan roh bela diri tingkat surga manapun. Alasan. Mengapa roh bela diri tingkat surga dapat disebut roh tingkat surga adalah karena roh bela diri semacam ini memiliki potensi untuk mencapai langit dalam satu langkah. Duan Qinghong berkata dengan ngeri, raih ke langit dalam satu langkah. Lin Bai mengangguk diam-diam. Di Sekte Lingjian saat ini, Lin Bai mungkin satu-satunya yang memiliki pemahaman mendalam tentang roh bela diri tingkat surga. Sejauh ini, Lin Bai telah bertarung melawan 3 roh bela diri tingkat surga. Salah satunya adalah Feng Yunxiu. Kotak pedang 9 Yuan kelas 1 orang ini sangat kuat. Bahkan ilmu pedang Jian Ruohan yang kuat tidak dapat dengan mudah mengalahkan Feng Yunxiu. Pada akhirnya, dia mengandalkan kekuatan pedang Jingmeng untuk mengalahkan Nian Sheng. Feng Yun beristirahat setengah bergerak. Jika Jian Ruohan dan Feng Yun bertengkar, hampir mustahil bagi Jian Ruohan untuk menang. Yang kedua adalah Ye Jianqiu. Ye Jianqiu juga merupakan roh bela diri tingkat surga, tapi dia tidak tahu level apa itu. Tapi Ye Jianqiu melukai Pangeran Huo Jianqiu dengan parah hanya dengan melihatnya. Dalam pertarungan dengan Lin Bai, jika Lin Bai tidak memiliki pedang terbang untuk membantunya, Lin Bai pasti tidak akan menjadi lawan Ye Jianqiu jika dia bertarung sendirian. Yang terakhir adalah Lin Zier. Meskipun Lin Bai telah mengalahkan Lin Zier 2 kali. Tapi setiap kali Lin Zier muncul di depan Lin Bai merasa tidak enak. Pertama kali di kota Lingqi, pertama kalinya Lin Bai mengalahkan Lin Zier. Saat itu, Lin Zier seperti burung phoenix, begitu menjulang tinggi hingga sulit untuk didaki. Lin Bai harus berjuang keras untuk mencapainya. Kalahkan dia. Kedua kalinya di Sekte Feng Shen, meskipun Lin Zier dikalahkan oleh Lin Bai juga dipukuli hingga dia hanya bisa bernapas, itu adalah kemenangan tipis. Saat mengalahkan Lin Zier untuk pertama kalinya, Lin Bai masih berdiri dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun saat ia mengalahkan Lin Zier untuk kedua kalinya, Lin Bai hampir mati dalam pertarungan dengan Lin Zier. Penampilan Lin Zier berkali-kali melebihi imajinasi Lin Bai. Lin Bai merasa kemajuannya luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa potensi Lin Zier, roh bela diri tingkat surga, begitu menakutkan. Kali ini Lin Bai pergi ke istana Changhai Yuntian untuk menghadapi Lin Zier, tapi dia tidak tahu seberapa kuat Lin Zier. Seperti yang dikatakan Su Jianan, setiap roh bela diri tingkat surga memiliki potensi untuk mencapai langit dalam satu langkah. Setiap kali Lin Zier muncul di depan Lin Bai merasa ngeri dan terkejut. Setiap kali Lin Zier muncul, itu adalah Lin Zier yang benar-benar baru, begitu kuat sehingga orang hanya bisa mengaguminya. Sekarang Su Jianan menyebut Lin Zier, ekspresi Lin Bai menjadi sangat serius, dan dia hampir tercekik. Apakah aku masih bisa mengalahkannya kali ini? Lin Bai bertanya pada dirinya sendiri saat ini. Lin Bai tidak yakin karena dia tidak tahu seberapa kuat Lin Zier sekarang. Tapi Lin Bai akan bekerja keras dan mencoba segala cara untuk mengalahkannya. Bab 625 Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Saya mendengar Su Jianan memperkenalkan para jenius yang tiada taranya di 4 sekte besar satu per satu. Hal ini benar-benar menghancurkan semangat Juang Duan Qinghong, Li Xuanxing, dan Sun Qiaomei. Mereka bertiga merasa tidak bisa mengalahkan Fire Spirit Fire Tyrant. Dan di atas Fire Spirit Fire Tyrant, ada Bloodblade yang dikenal sebagai pembunuh nomor 1 di Lingdong. Lin Zier, jenius nomor 1 di Lingdong, memukau ke segala arah. Lawan yang begitu kuat hampir berhasil sulit bagi mereka untuk bernapas. Wajah Duan Qinghong, Sun Qiaomei, dan Li Xuanxing saat ini penuh dengan kesungguhan dan rasa takut. Sebaliknya, kulit Lin Bai relatif kusam. Karena Lin Bai tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pertempuran ini. Lin Bai pasti akan pergi. Jika Lin Bai pergi, hanya ada 2 konsekuensi bagi Lin Zier. Atau, Lin Bai membunuhnya. Atau, dia membunuh Lin Bai. Tidak akan pernah ada hasil ketiga. Su Jianan melihat wajah Duan Qinghong dan yang lainnya menjadi pucat, jadi dia menghela nafas dan berkata, Duan Qinghong, Li Xuanxing, Sun Qiaomei, jika kalian bertiga tidak ingin pergi, aku tidak akan menyalahkanmu. Karena saya tahu lebih baik dari Anda, tahun ini. Persaingan antara 4 sekte besar bisa dikatakan yang paling kuat dalam 100 tahun terakhir. Pembunuh nomor 1 di Lingdong dan jenius nomor 1 di Lingdong keduanya akan mengambil tindakan. Wajar jika kamu merasa takut. Jika kamu berhenti sekarang, aku bisa membiarkanmu. Kamu tidak akan pergi.
Su Jianan memberi Duan Qinghong, Sun Qiaomei dan Li Xuanxing hak untuk memilih. Duan Qinghong bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana dengan kepala sekolah, Lin Bai? Setelah mendengar ini, Su Jianan memandang Lin Bai. Faktanya, Su Jianan paling tidak ingin Lin Bai berpartisipasi dalam kompetisi tidak berarti antara 4 sekte besar ini. Su Jianan berharap Lin Bai akan menyerah dan tinggal di sekte Lingjian. Setelah Lin Bai dewasa, Lin Bai akan menguasai dunia dan sekte Lingjian akan bangkit kembali dan menjadi sekte kelas 1 di 700 negara di dunia. Timur Lingdong. Ini mungkin hal yang baik untuk sekte Lingjian, tetapi bagi Lin Bai, mungkin tidak. Karena Su Jianan tahu bahwa Lin Bai dan Lin Zier berasal dari keluarga yang sama, dan sekarang Lin Bai bertekad untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Su Jianan juga menduga bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Lin Zier. Sejak Lin Zier dikalahkan oleh Lin Bai di sekte Feng Shen, istana Changhai Yuntai menggunakan kekuatan sekte tersebut untuk membunuh hampir semua prajurit di sekte Feng Shen yang telah melihat pertempuran itu dalam semalam dan memblokir berita. Dan mereka juga mengirim orang ke kota Lingqi untuk menyuruh semua orang tutup mulut. Hubungan antara Lin Bai dan Lin Zier tidak boleh diungkapkan. Dengan cara ini, Lin Zier adalah Lin Zier yang tak terkalahkan di hadapan dunia, tanpa kekalahan di tubuhnya. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Zier telah dikalahkan oleh Lin Bai 2 kali. Lin Bai berkata, kakak senior Duan Qinghong, kalian semua harus pergi, tapi aku harus pergi. Ada seseorang yang menungguku. Aku harus pergi. Lin Bai tersenyum tipis, dengan tatapan tajam di wajahnya. Mata niat membunuh. Su Jianan menghela nafas pelan, dia tahu bahwa karena Lin Bai begitu bertekad, tidak mungkin membujuk Lin Bai untuk kembali, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Su Jianan berkata, Duan Qinghong, Li Qiaomei, Li Xuanxing, sekarang saya memberi Anda kesempatan, Anda dapat memilih untuk tidak pergi. Bagaimanapun, kompetisi setiap tahun mengancam jiwa. Duan Qinghong dan 3 lainnya menunjukkan perjuangan mereka wajah, dan untuk sesaat sulit untuk memutuskan. Mereka semua tahu bahwa tahun ini adalah tahun paling menjanjikan untuk memasuki Miracle Reach. Bagaimanapun, master dari Miracle Reach ada di sini, dan ini adalah kesempatan bagus untuk terbang ke langit. Untuk kesempatan ini, bahkan Bloodblade melakukan perjalanan ribuan mil ke kerajaan Shenwu untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 4 sekte besar. Bahkan Istana Api Agni tidak segan-segan menghabiskan sumber daya seluruh sekte untuk menciptakan 2 super jenius, Huoling dan Huoba. Bisa dibayangkan betapa langkanya kesempatan ini. Duan Qinghong, Sun Qiaomei, dan Li Xuanxing juga tidak mau menyerah. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang pembunuh nomor 1 Lingdong, jenius nomor 1 Lingdong, Su Eren dan Lin Zier bergabung dalam pertempuran, mereka tiba-tiba merasa hidup mereka redup. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Su Eren dan Lin Zier? Li Xuanxing berjuang untuk waktu yang lama dan berkata, Hei, Guru, mohon maafkan saya atas ketidakmampuan murid saya. Ketika Su Jianan mendengar ini, dia tahu bahwa Li Xuanxing telah menyerah, dan segera tersenyum dan berkata, itu hal yang baik bahwa kamu sadar diri. Li Qiaomei juga lemah. Berkata, kepala sekolah, maafkan aku. Su Jianan tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu bisa pergi ke teater bersama kami. Bagaimana denganmu, Duan Qinghong? Su Jianan memandang Duan Qinghong. Li Xuanxing dan Sun Qiaomei keduanya menolak dan tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini antara 4 sekte besar. Namun Duan Qinghong belum mengambil keputusan. Duan Qinghong ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan ada sedikit tekad di matanya, kepala sekolah, saya ingin pergi. Su Jianan tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa Duan Qinghong telah menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Duan Qinghong sebenarnya ingin pergi. Ini mengejutkan Su Jianan. Sun Qiaomei buru-buru berkata, saudara senior Duan Qinghong, Anda harus berpikir jernih. Jika persaingan antara 4 sekte besar bukan lelucon, di mana Anda akan mati? Ya, persaingan antara 4 sekte besar tahun itu bukanlah lelucon. Darah mengalir seperti sungai, kakak senior Duan Qinghong, jangan pergi, kamu tidak bisa mengalahkan Su Eren, Lin Zier, dan Duan Changhai. Li Xuanxing juga menasihati. Duan Qinghong berkata dengan tegas, Anda tidak perlu membujuk saya. Kepala sekolah, saya ingin berpartisipasi, tolong beri saya kesempatan. Saya telah terjebak di alam ramuan dewa setengah langkah selama 3 tahun. Jika saya bisa mengambil kesempatan untuk memasuki alam dewa ini, Jiling, mungkin aku masih memiliki harapan untuk mengambil langkah maju dalam seni bela diri dan memasuki alam ramuan manusia. Jika saya kehilangan kesempatan ini, saya mungkin tidak akan bisa mengambil langkah lebih lanjut dalam hidupku. Kepala sekolah, tolong beri saya kesempatan. Duan Qinghong berkata dengan tegas. Su Jianan mengangguk dan berkata, Duan Qinghong, meskipun aku tidak ingin kamu pergi,
Tetapi setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan Sekte Lingjian tidak akan menghalangi kesempatan murid manapun untuk terbang tinggi. Lupakan saja, karena kamu bersikeras untuk pergi, kamu bisa mengikuti Lin Bai. Ayo pergi bersama. Kata Su Jianan. Lin Bai juga dapat melihat bahwa meskipun Duan Qinghong dianggap jenius, dia masih jauh di belakang pembunuh nomor 1 Lingdong, Su Eren, dan jenius nomor 1 Lingdong, Lin Zier. Jika terjadi kesalahan selama kompetisi antara 4 sekte besar, kemungkinan besar Duan Qinghong akan kehilangan nyawanya. Namun seperti yang dikatakan Su Jianan, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, jadi jangan menghalangi peluang orang lain untuk terbang tinggi. Bagaimana jika Duan Qinghong benar-benar terkejut dengan Miracle Ridge? Diambil langsung. Itu bahkan tidak pasti. Kemudian, Su Jianan memberitahu Lin Bai dan Duan Qinghong tentang prajurit lain yang akan berpartisipasi, tetapi Lin Bai tidak terlalu memperhatikan mereka. Dalam benak Lin Bai, hanya ada satu orang dalam kompetisi antara 4 sekte besar ini, dan itu adalah Lin Zier. Bagi Lin Bai, orang lain tidak terlalu memperhatikannya. Su Jianan berkata, karena Lin Bai dan Duan Qinghong telah membuat keputusan akhir, mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini. Sesepuh dan murid, silakan minggir dulu. Lin Bai, Duan Qinghong, kalian berdua akan mengikuti. Saya pergi ke area terlarang. His. Ketika mereka mendengar bahwa Su Jianan akan membawa Lin Bai dan Duan Qinghong ke area terlarang, semua prajurit di ruangan itu menarik napas dalam-dalam. Terutama semua tetua, mereka semua tahu apa itu area terlarang. Area terlarang adalah tempat nenek moyang Sekte Pedang Roh duduk dan mati. Bab 626, Tanah Terlarang. Gua Seribu Guntur. Lin Bai, Duan Qinghong, ikuti aku ke area terlarang. Su Jianan berkata dengan sungguh-sungguh. His. Ketika mereka mendengar bahwa Su Jianan akan membawa Lin Bai dan Duan Qinghong ke area terlarang, semua tetua di ruangan itu tiba-tiba berseru dan menghirup udara dingin. Tanah terlarang. Apakah kepala sekolah akan membawa Lin Bai dan Duan Qinghong ke tempat leluhur bertahta? Apakah kamu akan mencoba lagi? Seni pedang guntur mengejutkan yang ditinggalkan leluhur. Dia benar-benar mengatakan bahwa pedang guntur Jue adalah kekuatan magis yang kuat. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saat itu, Jian Xuan tidak dapat memahami rahasia pedang guntur Jue bahkan setelah 3 tahun kerja keras. Bisakah Lin Bai dan Duan Qinghong yang melakukannya? Tidak. Saya tahu, dikabarkan bahwa dia adalah manusia tingkat surga kelas 3, tetapi sejak leluhurnya meninggal, tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Roh yang mampu memahaminya. Rahasia seni pedang guntur selama 5.000 tahun. Saat semua tetua di ruangan itu memandang Su Jianan dengan kaget, Lin Bai, Duan Qinghong berjalan keluar dari ruang pertemuan, dan keterkejutan yang lama bergema di ruang pertemuan. Jika pedang guntur Jue lahir, maka kebangkitan Sekte Pedang Roh kita akan benar-benar dimulai. Semua tetua menantikannya. Lin Bai dan Duan Qinghong sama-sama bingung. Meskipun mereka mendengar para tetua di sekitar mereka menyebutkan pedang guntur Jue, mereka tidak tahu apa itu. Kakak senior Duan Qinghong, tahukah kamu apa itu seni pedang guntur? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Qinghong berkata, saya tidak tahu, kedengarannya seperti ilmu pedang, tapi bukankah itu berarti semua ilmu pedang di Sekte Lingjian telah dicuri oleh Jian Xuan? Lin Bai mengangguk, ya, apa sebenarnya itu? Ini, apa yang terjadi? Su Jianan berjalan di depan mereka berdua dan berkata pada saat ini, pedang guntur Jue bukanlah sebuah buku, tetapi dibakar di Gua Wanlei tempat inkarnasi leluhur. Gua ini awalnya merupakan tempat peristirahatan para leluhur. Di tempat King Xiu, gua tersebut telah meninggalkan bekas pedang leluhur. Tetapi sejak leluhur duduk dan meninggal, bekas pedang di gua ini telah dipenuhi dengan kekuatan pedang yang mengerikan, dan kekuatan guntur perlahan-lahan memenuhi gua. Prajurit manapun yang memasuki alam ramuan manusia biasa pasti akan mati. Saat itu, nenek moyang Sekte Lingjian kita mengejutkan dunia dengan seni pedang guntur. Nenek moyang tiba-tiba meninggal dunia dan gagal meninggalkan pelatihan metode seni pedang guntur, jadi kami menduga bahwa gua tempat leluhur duduk seharusnya adalah metode pedang guntur yang ditinggalkan oleh leluhur. Selama 5.000 tahun, tak terhitung banyaknya master dan jenius luar biasa dari Sekte Pedang Roh telah menjelajahi segala macam hal. Rahasia di Gua Gunung Guntur, tetapi tidak ada yang ditemukan. Hanya sedikit prajurit di Sekte Lingjian yang tahu tentang Gua Gunung Seribu Guntur. Karena Anda akan segera melakukannya pergi ke 4 sekte besar untuk berkompetisi, dan saya juga ingin Anda menyentuhnya. Cobalah keberuntungan Anda dan lihat apakah ada keajaiban yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di gua ini. Jika Anda dapat memahami seni pedang guntur yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, akan mudah untuk menaklukkan dunia. Su Jianan berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai tidak pernah menyangka ada tempat rahasia di Sekte Pedang Roh.
Tapi dari maksud Sujianan, karena itu adalah tempat di mana pendiri Sekte Pedang Roh diubah, itu pasti tempat yang sangat suci yang tidak bisa diketahui atau didekati oleh pejuang biasa. Wajar jika hanya sedikit orang yang mengetahui hal-hal di Gua Gunung Wanlei. Teknik pedang guntur adalah keterampilan unik yang terkenal dari pendiri Sekte Pedang Roh, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Berjalan melalui kompleks istana Sekte Lingjian. Sujianan memimpin Lin Bai, Duan Qinghong dan yang lainnya melalui barisan pembatas di sepanjang jalan, dan kemudian tiba di inti dari Sekte Pedang Roh. Tempat ini adalah pegunungan. Gemuruh. Ketika Lin Bai baru saja melangkah ke pegunungan ini, dia mendengar semburan guntur menderu di kejauhan. Kekuatan dahsyat merasuki seluruh pegunungan. Wajah Lin Bai menjadi pucat. Duan Qinghong sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Sujianan terus berjalan ke depan bersama Lin Bai dan Duan Qinghong. Tanpa basa-basi lagi, kami sampai di sebuah gua. Lin Bai dan Duan Qinghong mendongak dan melihat di pintu masuk gua, ada petir setebal ember, terus-menerus keluar dari gua. Kekuatan mengerikan menyebar di setiap petir, menghantam langit memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di dalam gua gunung 10.000 guntur, sepertinya ada dewa petir, dan guntur yang menakutkan membuat para prajurit sulit untuk mendekat. Sujianan berhenti 1000 meter di luar gua gunung Wanlei dan berkata, ini adalah gua gunung Wanlei. Anda dapat mencoba dan melihat apakah Anda bisa masuk dan memahami seni pedang guntur yang ditinggalkan oleh leluhur. Ingat, jika Anda bisa, jika kamu masuk, keluarlah secepatnya agar tidak terluka oleh guntur. Tapi jangan khawatir, aku akan ada di sana untuk melindungimu. Jika kamu punya masalah, aku akan mengambil tindakan untuk menarikmu keluar. Kata Sujianan. Saudara muda Lin Bai, izinkan saya mencobanya dulu, kata Duan Qinghong kepada Lin Bai. Oke, kakak senior Duan Qinghong mengundangmu terlebih dahulu. Lin Bai mengangguk dan berkata. Segera, Duan Qinghong mengambil beberapa langkah ke depan, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata dengan wajah serius, Duan Qinghong, murid muda dari Sekte Lingjian, datang untuk memberi penghormatan kepada leluhur Sekte Lingjian. Saya juga bertanya kepada leluhur jangan marah, berikan aku rahasia ilahi, dan berkati jiwaku. Sekte Pedang telah bangkit kembali. Setelah mengatakan itu, Duan Qinghong menggunakan kekuatan kultivasinya, memadatkannya menjadi metode pertahanan, dan secara bertahap berjalan menuju gua 10.000 guntur. Lin Bai memperhatikan Duan Qinghong pergi. 800 meter, 700 meter, 600 meter, 100 meter. Ketika Lin Bai melihat Duan Qinghong berjalan 100 meter, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur di gua 10.000 guntur, dan ribuan guntur seperti naga petir penghancur dunia melonjak keluar dari gua dan menyerang ke arah Duan Qinghong. Kekuatan yang menakutkan membuat wajah Duan Qinghong menjadi pucat dan dia tertegun ketakutan. Tidak. Seru Sujianan, mengulurkan tangannya untuk meraih, dan semburan kekuatan spiritual melonjak, menyeret Duan Qinghong 1000 meter, nyaris menghindari serangan guntur itu. Fiuh. Duan Qinghong kembali ke Sujianan, tampak terkejut. Kekuatan guntur penghancur dunia tadi masih melekat di hati Duan Qinghong. Sujianan berkata dengan lembut, Duan Qinghong, sepertinya kamu tidak memiliki peluang dengan seni pedang guntur ini. Lin Bai, pergi dan coba. Kata Sujianan. Iya, Lin Bai mengangguk. Duan Qinghong mengingatkannya dengan wajah pucat saat ini, adik laki-laki Lin Bai, guntur itu sangat menakutkan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kamu harus berhati-hati. Jika terkontaminasi sedikit saja, itu mungkin cukup untuk membuatmu tanpa tulang dalam sekejap. Simpanlah. Mendengar suara ngeri Duan Qinghong, Lin Bai juga bersorak dan berjalan mendekati gua Wanlei selangkah demi selangkah. 500 meter, 300 meter, 100 meter. Ketika Lin Bai berjalan ke gua 1000 guntur 100 meter jauhnya, tiba-tiba guntur di gua 10.000 guntur mulai melonjak dan bergegas menuju Lin Bai. Haha, bisakah kamu menakutiku hanya dengan gertakan? Lin Bai mengangkat tangannya dan menjabatnya ke arah Sujianan, menandakan Sujianan untuk tidak mengambil tindakan. Ketika Sujianan melihat guntur melonjak, dia awalnya berencana untuk menarik Lin Bai kembali secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai benar-benar berkata kepada Sujianan, jangan selamatkan aku. Bab 627 Orang Tua Kecil. Guru Besar. Ketika Lin Bai masuk lebih dari 100 meter di depan gua Gunung Wanlei, dia tiba-tiba merasakan reaksi dari jiwa pedang pemakannya, yaitu perasaan mampu melanggar yang terlarang. Lin Bai tiba-tiba menunjukkan sedikit pemahaman di matanya. Seorang ahli 100 meter di sekitar gua 10.000 guntur ini telah mengatur ilusi yang sangat kuat. Ilusi tingkat ini bisa dibuat tampak nyata. Lin Bai segera melambai kembali ke Sujianan, jangan selamatkan aku.
Su Jianan awalnya ingin menarik Lin Bai keluar hidup-hidup ketika dia melihat Guntur keluar dari Gua Wanlei dan hendak melahap Lin Bai. Namun saat ini, ketika Su Jianan mendengar suara Lin Bai, dia tertegun dan tidak mengambil tindakan. Dan pada saat ini, Guntur benar-benar menelan tubuh lemah Lin Bai dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah tubuh Lin Bai hancur berkeping-keping oleh Guntur. Kepala sekolah. Kakak muda Lin Bai, dia. Seru Duan Qinghong, menatap segala sesuatu di depannya dalam keheningan yang tertegun. Dia merasakan nafas Lin Bai menghilang dari langit dan bumi. Bagaimana nafas seseorang bisa hilang? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu orang tersebut sudah meninggal. Tidak, Lin Bai. Su Jianan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Su Jianan patah hati saat ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa salah satu tindakannya benar-benar dapat mengakhiri kehidupan jenius paling menonjol di Sekte Pedang Roh selama ribuan tahun. Lin Bai, akulah yang melukaimu. Su Jianan berkata dengan patah hati dan menyalahkan dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Lin Bai muncul di dunia yang dipenuhi Guntur. Katakan padaku, apakah kalian semua babi? Apakah kalian semua babi? Apakah keturunan dari Sekte Lingjian saya adalah babi? Apakah kalian semua begitu rakus terhadap hidup dan takut mati? Bertahun-tahun, masuklah. Sebelum Lin Bai pulih, suara lelaki tua yang marah terdengar di telinganya. Lin Bai mendongak dan melihat sesosok samar melayang di depannya. Ini adalah seorang lelaki tua, tidak tinggi, seorang lelaki tua kecil. Orang tua kecil itu memiliki amarah dan amarah yang tak terkendali di wajahnya saat ini. Ketika Lin Bai melihat orang ini, dia langsung berteriak, "Tuan Patriark." Orang tua kecil itu berkata sambil tersenyum, "Boneka kecil, kamu tidak jahat, kamu benar-benar melihat bahwa ini adalah ilusi, dan Guntur tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Tidak seperti cucu kura-kura yang melarikan diri begitu mereka melihat Guntur beterbangan. Terutama 100 tahun yang lalu, ada seorang bajingan bernama Jian Xuan yang duduk di luar gua Gunung Wanlei selama lebih dari 3 tahun. Setiap saat dia ingin masuk, ketika dia melihat Guntur melonjak, dia berbalik dan lari, aku akan pergi, aku belum pernah melihat seorang prajurit berlari begitu cepat dalam hidupku. Kecepatan melarikan diri Jian Xuan sungguh mencengangkan. Kata lelaki tua kecil itu. Dia berkata sambil tersenyum masam. Mendengar suara lelaki tua kecil itu, Lin Bai pada dasarnya yakin bahwa lelaki tua kecil yang sinis di depannya adalah bayangan dari pendiri Sekte Pedang Roh. Mendengar keluhan lelaki tua kecil itu, Lin Bai bergumam, saya tidak tahu siapa yang begitu membosankan dan tidak melakukan apapun untuk mengatur ilusi menakutkan ini. Jika saya tidak memiliki jiwa pedang yang memangsa, saya akan sangat takut sehingga saya akan melarikan diri. Orang tua kecil itu bertanya. Dia berkata, bayi kecil, apa yang kamu gumamkan? Lin Bai segera memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada apa-apa, Grandmaster, saya akhirnya masuk, apakah kamu benar? Apakah kamu ingin mengajariku beberapa keterampilan pedang yang kuat? Lin Bai bertanya dengan tatapan licik. Pendiri Sekte Pedang Roh, lebih dari 5.000 tahun yang lalu, dia adalah seorang pendekar pedang terkenal di seluruh negara, kekuatannya luar biasa, terutama ilmu pedangnya yang hampir seperti dewa. Ketika lelaki tua kecil itu mendengar ini, dia segera berkata dengan suara kental, bayi kecil, tahukah kamu mengapa aku ingin meninggalkan ilusi ini? Lin Bai mengerutkan bibirnya dan berkata, mungkin karena bosan, karena orang-orang yang tidak bosan umumnya tidak melakukan hal seperti ini. Hal-hal seperti makan terlalu banyak. Apa katamu? Pria tua kecil itu meniup janggutnya dan menatap Lin Bai dengan marah. Lin Bai dengan cepat sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, Tuan Patriark secara alami memiliki idenya sendiri, bagaimana saya berani membuat tebakan liar. Orang tua kecil itu menyerah dan berkata dengan pelan, sungguh membosankan di waktu. Bah, kamu membosankan. Orang tua kecil itu tiba-tiba terbangun dan berkata dengan serius, saat aku mengasingkan diri di gua ini, tiba-tiba aku menjadi gila dan mati di aku meninggalkan ilusi dan bayangan ini hanya untuk menguji keberanian para murid yang lebih muda. Jika mereka semua adalah sekelompok orang yang rakus hidup dan takut mati, mereka tidak layak mewarisi ilmu pedangku. Untuk ribuan tahun, bayangan yang kutinggalkan hampir menghilang. Untungnya, kamu datang di saat-saat terakhir, maka aku akan mengajarimu kekuatan magismu disebut, teknik pengendalian pedang dan guntur ilahi. Lin Bai tiba-tiba terkejut. Apakah ini, teknik kontrol pedang guntur Excalibur, teknik pedang guntur yang disebutkan oleh para tetua di Paviliun Penatua sebelumnya? Terima kasih, Tuan Patriark, kata Lin Bai sambil tersenyum. Orang tua kecil itu berkata, ada hal kedua yang ingin kukatakan padamu. Lin Bai berkata, tolong beri saya instruksimu, Grandmaster.
Orang tua kecil itu tersenyum sinis dan berkata dengan sangat serius, saya adalah seorang pria tingkat kuning saat itu. Jiwa bela diri kelas 9 awalnya berada di atas seni bela diri dan dapat dianggap sebagai kelas yang sangat rendah, tetapi tahukah Anda mengapa saya selangkah demi selangkah bisa menjadi terkenal di semua negara? Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tiba-tiba terkejut. Ternyata, Sekte Lingjian adalah master pendiri adalah roh bela diri tingkat kuning kelas 9. Sangatlah kuat bagi roh bela diri tingkat kuning kelas 9 untuk bisa menjadi terkenal di seluruh dunia selangkah demi selangkah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, murid, saya tidak tahu. Orang tua kecil itu berkata, karena saya tidak sengaja mendapatkan sebuah pecahan saat itu. Dengan pecahan ini, saya memahami ilmu pedang yang ada di seluruh dunia. Dan kendali pedang ilahi ini Thunder Jue adalah salah satu yang paling dibanggakan dari mereka. Fragmen ini sangat berharga. Saat Anda keluar, Anda harus memberi tahu semua pemimpin sekte pedang roh untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ketika saya mengetahui bahwa pecahan ini sangat berharga, saya mengambilnya. Dia tertanam dalam token pemimpin dan menjadi tanda pemimpin dari sekte pedang roh. Sekarang semua pemimpin seharusnya memahami pecahan tersebut dan membawa sekte pedang roh kita ke puncak dunia. Xiao orang tua itu bertanya dengan penuh semangat. Lin Bai berkata, tidak ada master di masa lalu yang menemukan misteri pada token master. 100 tahun yang lalu, ada kekacauan di Sekte Lingjian, dan sejumlah besar ilmu pedang tiada taraf hilang, termasuk milik master. Token. Sekarang Sekte Lingjian hampir dihancurkan oleh istana Changhai Yuntai. Setelah kepala sekolah Sekte Lingjian meninggal, Jian Xuan mengkhianati Sekte Lingjian dan mengambil banyak ilmu pedang yang berharga, termasuk tas penyimpanan Zhang Tich. Dan token kepala sekolah ada di dalam tas penyimpanan. Oleh karena itu, tujuan dari keinginan Su Jianan untuk mengambil tas penyimpanan adalah untuk mengambil kembali tanda kepala Sekte Lingjian yang hilang dan keterampilan pedang yang tiada taranya. Ini adalah dasar dari pemulihan Sekte Pedang Roh. Apakah mereka babi? Apakah para pemimpin junior ini babi? Kata lelaki tua kecil itu dengan marah. Aku benar-benar kesal. Pria tua kecil itu mondar-mandir di depan Lin Bai dengan marah. Orang tua kecil itu kemudian berkata, bayi kecil, setelah kamu keluar, kamu harus menemukan pecahannya. Ini adalah tautan paling penting bagi Sekte Lingjian untuk mencapai puncaknya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Patriark, Anda menganggap pecahan itu sama pentingnya, apa sebenarnya itu? Bab 628, Teknik Guntur Pengendalian Pedang Ilahi. Apa itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua kecil itu berkata, saya tidak tahu. Benda ini sangat misterius, dengan misteri yang tak ada habisnya dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya 10 tahun sejak saya mendapatkannya, saya mempelajari ilmu pedang tertinggi darinya. Dan hanya dengan menguasai ilmu pedang aku dapat menemukan Sekte Lingjian. Setelah lelaki tua kecil itu mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Pangeran Qi bunuh diri hari itu, dia berkata bahwa Kaisar Ling memiliki tujuan untuk datang ke kerajaan Shenwu. Sekarang Lin Bai tiba-tiba terlintas di benakku. Mungkinkah Ling Tianzi datang ke Sekte Lingjian hanya untuk fragmen ini? Karena sosok super seperti Ling Tianzi bisa begitu memperhatikan pecahan-pecahan itu dan bahkan datang mencarinya secara pribadi, itu pasti bukan sesuatu yang sederhana. Lin Bai berkata dengan serius, Tuan, yakinlah, saya pasti akan menemukan kakak senior Jian Xuan dan mengambil kembali ilmu pedang yang hilang dan pecahan Sekte Lingjian ini. Orang tua kecil itu mengangguk puas dan berkata, baiklah, kalau begitu. Dalam hal ini, gambaran sisa diriku ini tidak akan ada lama. Setelah aku mengajarimu teknik pedang ilahi dan pengendalian guntur, kamu keluar dan minta Sekte Lingjian untuk mengambil kembali pecahan itu dengan cepat. Jika tidak, aku akan mati dengan mata terbuka. Xiao. Orang tua itu menatap Lin Bai dan berkata, ya, yakinlah, Tuan Patriark. Lin Bai mengangguk patuh. Segera, lelaki tua kecil itu berkata, anak kecil, harap berhati-hati. Kekuatan magis yang saya miliki ini disebut teknik pengendalian guntur pedang ilahi. Ini dapat menarik guntur ilahi 9 surga untuk jatuh ke pedang. Dengan satu pedang, ia dapat menghancurkan dunia. Segera, lelaki tua kecil itu melesat ke udara. Dengan sebuah gerakan, pedang kehampaan mengembun di tangannya. Kekuatan guntur yang tak terbatas melonjak ke seluruh ruang, mengembun pada pedangnya, dan kekuatan manik dan mendominasi bergoyang keluar. Hancurkan. Orang tua kecil itu menikam dengan pedangnya, dan cahaya pedang meledak menembus langit dan bumi, sangat kuat, seperti pedang yang dapat menghancurkan ribuan gunung. Lin Bai sangat ketakutan dengan pedang ini sehingga wajahnya menjadi pucat. Tuan, tolong sampaikan kepada saya secepatnya. Lin Bai merasa bahwa kekuatan magis ini dapat memobilisasi kekuatan guntur di langit dan bumi.
Kekuatannya jauh lebih besar daripada 4 pedang angin, bunga, salju dan bulan. Lin Bai merasa panas di hatinya dan buru-buru memohon pada tuannya, Profesor. Baik, pria tua kecil itu mengangguk sambil tersenyum. Bayangan yang dia tinggalkan ini adalah untuk mengajarinya teknik pedang ilahi dan pengendalian guntur yang paling kuat dan kuat. Lin Bai! Lin Bai! Su Jianan terus berteriak dari jarak 1000 meter. Melihat Lin Bai ditelan guntur, wajah Su Jianan memerah karena cemas, dan matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kepala sekolah, kakak muda Lin Bai, dia sudah mati, kata Duan Qinghong tidak percaya. Omong kosong. Su Jianan tidak ingin mempercayai fakta ini, Lin Bai belum mati, dia pasti tidak mati. Kamu tunggu di sini, jangan lari-lari, aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Setelah berkata itu, Su Jianan hendak bergegas maju. Duan Qinghong berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, Anda tidak bisa melakukannya. Kekuatan guntur sangat kuat. Jika Anda mendekat dengan mudah, Anda akan terluka parah. Saya tidak bisa mengendalikan terlalu banyak lagi. Saya harus menemukannya Lin Bai. Su Jianan mengabaikan saran Duan Qinghong dan dia bersikeras untuk bergerak maju dengan cepat. Dan pada saat ini, di dalam gua guntur di depannya, semua guntur tiba-tiba berhenti dan menghilang ke dunia. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari gua Gunung Wanlei dengan senyuman secerah angin musim semi di wajahnya. Duan Qinghong berkata dengan penuh semangat, Kepala sekolah, ini kakak muda Lin Bai. Su Jianan melihat Lin Bai berjalan keluar dari gua Gunung Wanlei, dan segera menghela nafas lega, dan bertanya dengan tergesa-gesa, Lin Bai, apa yang terjadi barusan, kamu mengapa apakah nafasnya hilang dari langit dan bumi? Lin Bai berjalan ke arah Su Jianan dan berkata, itu pasti ditutupi oleh kekuatan guntur. Su Jianan mengangguk menyadari dan bertanya, bagaimana? Kamu memilikinya? Bukankah kamu mendapatkan seni pedang guntur dari gua gunung 10.000 guntur? Lin Bai berkata sambil tersenyum tertekan, mungkin saya tidak memiliki peluang dengan ilmu pedang itu. Su Jianan berkata dengan sedikit kecewa, kalau begitu jangan berkecil hati. Selama bertahun-tahun, lebih dari satu murid Anda datang ke sini untuk mencoba, termasuk Jian Xuan mereka semua kembali dengan sia-sia. Ayo pergi, Lin Bai dan kamu kembali dan istirahat yang baik. Saat fajar besok, ikut aku ke istana Changhai Yuntai. Su Jianan membawa Duan Qinghong dan Lin Bai kembali ke sekte Lingjian. Sebelum pergi, Lin Bai membungkuk ke gua Gunung Wanlei dan berkata dengan pelan, Grandmaster, saya akan mengingat ajaranmu. Ketika Lin Bai meninggalkan gua Gunung Wanlei, bayangan dari patriark itu juga menghilang. Ketika lelaki tua kecil itu menghilang, dia berkata kepada Lin Bai, sekarang sekte Lingjian telah dikalahkan, jika teknik pengendalian guntur pedang ilahi ini muncul di sekte Lingjian, itu pasti akan membangkitkan ketamakan sekelompok anak muda, dan kamu juga akan memiliki lebih banyak anak. Banyak masalah. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan gunakan teknik kontrol guntur pedang ilahi dengan mudah. Saat kamu mengambil pecahannya dan memimpin sekte pedang roh kembali ke atas, maka pedang ilahi akan menjadi hari lahirnya teknik pengendalian guntur. Setelah kamu keluar, jangan beritahu siapapun apa yang kamu dapatkan atau dengar di gua 1000 guntur, bahkan tidak kepala sekolahmu. Apakah kamu mengerti? Pendiri sekte pedang roh mengetahui bahwa roh sekte pedang akan segera dihancurkan, jadi dia memerintahkan Lin Bai untuk tetap bersikap rendah hati dan tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi di gua Gunung Wanlei. Karena Grandmaster telah memberikan perintah ini, Lin Bai hanya perlu menuruti keinginan terakhir lelaki tua itu. Setelah keluar, di bawah pertanyaan Su Jianan, Lin Bai tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang dikatakan di gua Gunung Wanlei. Kembali ke puncak Baiyun, Lin Bai sedang duduk di kamarnya. Lin Bai memperhatikan bahwa Ji Xiang tidak lagi berada di puncak Baiyun dan tidak tahu kemana dia pergi. Lin Zier, kita akan bertemu sebentar lagi. Aku siap, bagaimana denganmu? Lin Bai duduk di kamar, wajahnya serius, matanya bersinar dengan kilat dan niat membunuh. Artinya, Istana Changhai Yuntai. Di pulau pegunungan peri yang melayang di langit, jauh di dalam hutan primitif, terdapat altar kuno, dengan tanda rune aneh terukir di atasnya. Di atas altar kuno ini, Lin Zier mengenakan pakaian seputih salju, dengan wajah cantik memukau, duduk bersila seperti peri atau dewi. Tiba-tiba, di belakang Lin Zier, riak di angkasa menyebar, dan sosok berbaju putih muncul di altar. Dewi, kamu harus ingat dendam Dewi kami. Betapa kejamnya manusia ini membunuh kami saat itu. Kamu ingin membantai dunia dan membalaskan dendam kami. Kami akan membantumu memanggil roh heroik dan membiarkanmu menjadi makhluk ini tak terkalahkan di dunia. Bahkan roh bela diri tingkat kaisar dan roh bela diri tingkat dewa tidak lebih dari semut di mata kita.
Sosok berpakaian putih mengelilingi Lin Zier dengan wajah galak. Dia berbicara dengan kata-kata yang sangat marah. Lin Zier duduk di antara mereka, diam dan serius. Pada saat ini, seorang pria tampan berbaju ungu berjalan keluar dari hutan primitif dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Zier, penatua tertinggi Zhao Xiansheng meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dalam 7 hari akan ada kompetisi antara 4 sekte besar. Hari yang kamu tunggu selama setahun telah tiba." Lin Zier membuka matanya, dan matanya yang indah sangat tajam. Dengan tampilan ini, dia membunuh dewa dan makhluk abadi, dan semua sosok berpakaian putih di sekitarnya langsung berubah menjadi abu dan dimusnahkan di bawah tatapannya. Lin Bai, aku sudah lama menunggumu. Lin Zier berdiri dari altar dengan sedikit amarah. Saya harap Anda tidak terlalu terkejut saat melihat saya kali ini. Bab 629, menuju ke Istana Changhai Yuntai. Tubuh pertarungan emas berada pada kondisi sempurna. Teknik pedang Jingfeng. Kondisi luar biasa. 4 kekuatan magis Feng Huaxuiwei, kembangkan hingga sempurna. Niat pedang awal tingkat ketiga. Tingkat pertama dari 10.000 pedang teknik, 1 pedang mengubah 9 saya telah sepenuhnya menguasainya dan saya akrab dengannya. Lin Zier, ini aku datang. Lin Bai beristirahat untuk malam itu, dan di pagi hari dia penuh energi dan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal ke Ling Tianzi dan Li Sanxing, lalu langsung menuju ke puncak awan samping dari Sekte Lingjian. Naik. Puncak Xianyun adalah hari di mana Sekte Lingjian akan dibuka setiap kali terjadi sesuatu yang besar. Persaingan antara 4 sekte besar sangat penting bagi Sekte Lingjian. Saat ini, terdapat hampir 7.000 prajurit berkumpul di puncak Xianyun. Beberapa dari murid ini adalah prajurit yang telah menjadi anggota Sekte Pedang Roh selama bertahun-tahun, sementara beberapa adalah murid yang baru saja menjadi murid Sekte Pedang Roh. Karena pertarungan Lin Bai di Villa Mingjian, ia menjadi pendekar pedang nomor 1 di Lingdong, menjadikan Sekte Lingjian menjadi sekte terpopuler di Lingdong. Banyak jenius ilmu pedang ingin bergabung dengan Sekte Lingjian dan mempelajari ilmu pedang yang kuat. Suatu hari, seperti Lin Bai, mereka akan menjadi pendekar pedang nomor 1 di Lingdong dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Faktanya, Sekte Lingjian memang telah merekrut banyak murid dengan potensi besar selama periode ini, dan beberapa dari mereka masih berada di sekitar seni bela diri tingkat bumi kelas 1. Ini membuat Sekte Lingjian sangat senang. Sebuah sekte dapat bertahan selamanya bukan karena banyaknya ilmu pedang yang dimilikinya. Fondasi paling kuat dari sebuah sekte adalah murid-muridnya yang segar dan setia. Dengan bertambahnya orang jenius, sebuah sekte bisa terus diwariskan. Misalnya, di Sekte Lingjian, divisi Jianxuan mengambil sejumlah besar ilmu pedang yang tiada taraf, yang sangat mengurangi efektivitas tempur para murid di Sekte Lingjian. Kemudian, para murid tidak mau bergabung dengan Sekte Lingjian dan malah beribadah di Changhai. Istana Yuntai. Istana Changhai Yuntai segera menarik perhatian para ahli bela diri dari seluruh kerajaan Shenwu bahkan negara sekitarnya, membuat Istana Changhai Yuntai semakin kuat. Saat ini, di dalam Istana Changhai Yuntai, ada 7 raja di Istana Bagian Dalam, dan ada 4 kaisar di Istana Bagian Dalam yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Ada juga orang suci dan orang suci yang menakjubkan di masa lalu dan masa kini, dan bakat mereka adalah seperti naga, membuat orang lain iri. Mengapa kakak senior Lin Bai belum datang? Saya menunggu di sini tadi malam. Saya menunggu sepanjang malam untuk melihat gaya kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Ya, kenapa kamu belum datang juga? Banyak murid berkata. Mereka semua menantikannya di Side Cloud Peak. Ayo, ayo. Pada saat ini, seorang murid tak dikenal berteriak. Dalam sekejap, lebih dari 7.000 murid di seluruh Side Cloud Peak berbalik untuk melihat tangga Side Cloud Peak. Seorang pria berpakaian putih, dengan wajah tampan dan ekspresi normal, menaiki tangga selangkah demi selangkah. Tidak ada emosi di wajahnya, matanya sedalam air, dan sepertinya ada kedalaman seperti langit berbintang di matanya. Berpakaian putih, tidak ternoda debu, dia tampak seperti pendekar pedang yang turun dari bumi. Kakak senior Lin Bai. Dia adalah Lin Bai, pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Wow, sungguh menakjubkan. Aku benar-benar bisa merasakan kekuatan pedang yang kuat di tubuhnya dari jarak jauh seperti biasanya. Memenangkan gelar kultivator pedang terbaik di Lingdong sungguh luar biasa. Melihat Lin Bai muncul di Side Cloud Peak, seluruh murid Sekte Lingjian menjadi gempar. Banyak murid menunjukkan kekaguman dan rasa hormat terhadap Lin Bai. Segera, semua prajurit yang hadir membungkuk dan memberi hormat kepada Lin Bai. Saya telah bertemu dengan kakak senior Lin Bai. Lin Bai tersenyum sedikit, saudara dan saudari junior, mohon maafkan saya. Wow, kakak senior Lin Bai begitu bagus, dia sangat terkenal. Dia sangat lembut. Iya, suaranya bagus sekali, seperti angin musim semi, membuat hatiku meleleh.
Ya Tuhan, budidayanya sangat tinggi, bakatnya sangat bagus, suaranya sangat indah, dan dia sangat tampan. Saya sangat mencintainya. Alangkah baiknya jika saya bisa menikah dengannya. Aku tidak tahu apakah kakak senior Lin Bai memiliki kekasih. Sekelompok murid perempuan memandang Lin Bai dengan mata pegas dan berkata sambil tersenyum manis. Sekarang Lin Bai sedang berjalan ke puncak Xianyun, dia merasa sangat emosional. Begitu berada di Sekte Lingjian, penampilan Lin Bai akan menarik banyak omelan, ejekan, dan ejekan. Kini, dengan kekuatannya yang kuat, Lin Bai telah meraih gelar kultivator pedang nomor 1 di Lingdong, membuktikan segalanya dengan kekuatannya. Sekarang dia muncul di sini, sikap seluruh murid Sekte Lingjian berubah menjadi gempar. Kekuatan dihormati. Dunia ini hanya akan menghormati yang kuat. Saya ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari orang lain. Lin Bai berjalan menuju Sujianan selangkah demi selangkah, wajahnya secara bertahap menjadi lebih bertekad, dan dia diam-diam mengambil keputusan. Pikiran dalam hatinya. Sujianan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kamu di sini. Di samping Sujianan, lebih dari selusin Fei Tianpeng jatuh, dan lebih dari 100 murid menaiki Fei Tianpeng dan pergi. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, kepala sekolah, mengapa ada begitu banyak murid? Sujianan tersenyum dan berkata, hal utama adalah membawa mereka memperluas dunia mereka, dan jangan biarkan mereka duduk di dalam sumur dan memandangi langit. Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Itu saja. Sujianan berkata, sekarang kamu sudah siap, ayo berangkat. Oke. Lin Bai dan Sujianan menunggu Fei Tianpeng. Segera, Fei Tianpeng mengepakkan sayapnya dan terbang dari Side Cloud Peak di bawah pengawasan lebih dari 7.000 murid Sekte Lingjian, langsung menuju istana Changhai Yuntai. Saudara-saudara, tolong berjuang demi kejayaan Sekte Lingjian kami. Pada saat ini, 7.000 pembudidaya pedang dari Sekte Lingjian berteriak serempak. Lin Zier. Lin Bai berdiri di atas Fei Tianpeng, memandangi awan tak terbatas di kejauhan, seolah-olah dia melihat sekilas dewi tak tertandingi Lin Zier berdiri di atas awan tertinggi di atas istana Changhai Yuntai. Lin Bai segera melihat ke arah Fei Tianpeng lainnya dan melihat Lu Yuan, Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian dan teman akrab lainnya. Cedera dan lengan kakak senior Lu Yuan semuanya sudah sembuh. Lin Bai berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ke arah Lu Yuan. Lin Bai merasa sedikit bersalah terhadap Lu Yuan. Jika Lu Yuan tidak pergi ke festival akhir tahun kerajaan Shenwu untuk melindunginya, lengannya tidak akan dipotong oleh pembunuh Sekte Wu Feng. Sekarang dia melihat Lu Yuan tampak seperti orang normal, Lin Bai sangat senang. Sujianan berkata, Sekte Lingjian Lu Yuan adalah jenius yang paling kuat setelah Anda. Sekte Lingjian tidak ingin melihatnya cacat selamanya, jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli ramuan berharga dari rumah harta karun, sehingga kehancurannya lengan telah diregenerasi. Lin Bai tersenyum dan berkata, senang rasanya memiliki sekte yang kuat sebagai pendukung. Sujianan tersenyum ringan dan berkata, kamu salah, Sekte Lingjian adalah yang terbaik jika memiliki jenius yang kuat seperti kamu. Ya, Lin Bai dan Sujianan saling memandang dan tersenyum. Keduanya berdiri di posisi berbeda dan melihat sekte pedang roh yang berbeda. Bagi seorang murid, semakin kuat sekte pedang roh, semakin banyak sumber daya pelatihan yang didapat muridnya, dan seni bela diri akan menjadi semakin lancar. Adapun Sekte Lingjian, semakin kuat muridnya, semakin kuat pula sekte tersebut. Itu adalah hal yang saling menguntungkan. Flying Peng melayang di atas awan selama 5 hari. Siang hari di hari kelima, kami mendekati istana Changhai Yuntai. Bab 630 Formasi Panah Besi. Murong Qi dari istana Changhai Yuntai memimpin sekelompok tetua dan murid untuk menyambut pengunjung dari segala arah. Selamat datang rekan-rekan Tao dari Istana Api. Saya tidak menyangka bahwa penguasa Istana Api, Senior Huo Lingtian, akan datang sendiri. Selamat datang. Rekan-rekan Tao dari Sekte Wu Feng, selamat datang Ling Xiao, pemimpin dari Istana Api. Sekte Wu Feng, dan pembunuh nomor 1 di Lingdong. Pedang Darah. Master dari Sekte Wu Feng dan Istana Lie Huo, Sekte Pedang Xianling telah mencapai Istana Changhai Yuntai dalam satu langkah. Setelah Murong Qi menyambut mereka di Istana Changhai Yuntai sambil tersenyum, dia segera mengerutkan kening dan berkata, satu-satunya yang tersisa adalah Sekte Lingjian. Huff. Sampah Sekte Lingjian tidak layak untuk saya sambut secara pribadi. Zhu, bisakah Anda dapat menyapa tim Sekte Lingjian di sini? Murong Qi mengatur agar murid dalam dari Istana Changhai Yuntai berdiri di depan Istana Changhai Yuntai untuk menyambut murid-murid Sekte Lingjian. Setelah mengatakan itu, Murong Qi pergi. Meskipun prajurit bernama Zhu Ken setuju dengan senyuman di wajahnya, ketika dia melihat Murong Qi pergi, senyuman di wajahnya menghilang. Nenekku, jika kamu tidak ingin datang untuk menyambutku, maka aku akan melakukannya. Kakak senior.
Zuken, Lin Bai dari Sekte Lingjian membunuh banyak master dari Istana Changhai Yuntai kami, dan Yi Han mati di tangannya. Sekelompok prajurit dari Istana Changhai Yuntai mengepung Zuken dan berkata, "Apa? Kakakku Yi Han meninggal di tangan Lin Bai. Sialan. Aku harus menunjukkan rasa malu padamu hari ini," kata Zuken dengan marah. Zuken dan Yi Han adalah teman baik yang bertemu di Istana Changhai Yuntai. Mereka pergi ke Istana Changhai Yuntai bersama, berlatih bersama, dan pergi mengalami bersama. Namun kemudian Yi Han meninggal di Istana Chaoyang, yang membuat Zuken sedih. Tak henti-hentinya, kakak senior Zuken, Fei Tianpeng dari Sekte Lingjian ada di sini. Pada saat ini, di depan Istana Changhai Yuntai, murid yang menunggu untuk menyambutnya menunjuk ke arah Fei Tianpeng yang terbang di langit di kejauhan, membawa kekuatan langit dan bumi, dan tiba-tiba menjerit. Zuken menyipitkan matanya, dan dia secara alami mengenali Fei Tianpeng, yang unik dari Sekte Lingjian. Tiba-tiba, mata Zuken berputar dan dia berkata, "Itu tidak masuk akal, itu sama sekali bukan Tianpeng terbang, tapi monster kuat yang menyerang Istana Changhai Yuntai kita. Serangan musuh. Serangan musuh. Aktifkan formasi selatan Istana Changhai Yuntai dan tembak jatuh binatang ini." Zuken segera berteriak. "Ya!" Semua murid di sekitarnya tersenyum sinis dan dengan cepat berlari ke tempat di mana formasi diaktifkan. Ada 5 formasi besar di Istana Changhai Yuntai. 4 diantaranya disusun dalam 4 arah tenggara, barat laut dan bertanggung jawab untuk melawan musuh dari segala arah, dan mereka juga memiliki metode serangan yang sangat kuat. Formasi kelima adalah formasi pertahanan keseluruhan Istana Changhai Yuntai. Setelah diaktifkan, bahkan jika penguasa alam pil bumi datang, mereka tidak akan dapat menerobos Istana Changhai Yuntai dalam waktu singkat. Sekarang Zuken meminta orang-orang untuk membuka formasi selatan Istana Changhai Yuntai, yang disebut formasi surgawi panah besi. Setelah formasi ini diaktifkan, puluhan ribu busur besi akan mengembun, dan kekuatan setiap panah-panah sebanding dengan serangan penuh dari alam Tianwu tingkat 9. Formasi Iron Crossbow bertanggung jawab untuk mempertahankan selatan dan melawan monster dan prajurit yang berkunjung. Saudara senior Zuken, kami siap, dan mereka sudah berada dalam jangkauan dan dapat memulai kapan saja. Para prajurit membuka formasi selatan dan mencibir ke arah Zuken. Setelah mendengar ini, Zuken mencibir, dan niat membunuh yang dingin mengalir dari matanya, kalau begitu tembak jatuh mereka. "Lepaskan!" Zuken segera berteriak. Di atas Fei Tianpeng, Lin Bai dan Su Jianan berdiri berdampingan, memandangi istana megah yang dibangun di atas tebing di ujung Laut Cina Timur dari kejauhan, wajah mereka menunjukkan kesungguhan. Su Jianan berteriak keras, "Baiklah, para murid, bergembiralah, kita akan pergi ke Istana Changhai Yuntai terlebih dahulu. Jika kamu kalah, kamu tidak akan kalah. Berikan aku semangat terbaikmu." Segera, saya mendengar setelah kata-kata Su Jianan, masing-masing murid Sekte Lingjian menjadi serius. Mereka memandang Istana Changhai Yuntai di kejauhan dengan ekspresi bersemangat dan mulai merapikan pakaian mereka. Seperti yang dikatakan Su Jianan, jika kalah, kamu tidak kehilangan formasi. Lagi pula, Lingjian Sekte juga merupakan salah satu dari 4 pemain utama di Kerajaan Shenwu. Sebagai salah satu sekte, ia masih perlu menunjukkan momentum yang seharusnya ia miliki. Di mana Istana Changhai Yuntai? Sekte terkuat di Kerajaan Shenwu, tempat dengan 10 raja terbanyak di Kerajaan Shenwu. Sungguh menakjubkan. Momentum semacam ini benar-benar terlihat seperti sekte pertama di Kerajaan Shenwu. Berdiri di tepi laut. Laut bergolak dan angin serta awan berubah, tetapi Istana Changhai Yuntai berdiri di sini, tidak bergerak. Setiap murid Sekte Pedang Roh dikejutkan oleh aura Istana Changhai Yuntian yang berdiri di dekat laut. Ketika Lin Bai pergi ke Laut Cina Timur, dia sangat ketakutan saat melihat gerbang gunung Istana Changhai Yuntai untuk pertama kalinya. Tapi tiba-tiba saat ini, hujan anak panah berwarna putih keperakan datang dari trotoar di depan Fei Tianpeng, menyerang Fei Tianpeng. "Fiuh!" Fei Tianpeng berteriak, bulunya tiba-tiba meledak, dan dia merasakan bayangan kematian. "Hah? Apa yang terjadi?" Mata Lin Bai tiba-tiba terkejut. Wosh wosh. Panah perak ini menghujani dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menembus langit. Sebelum Su Jianan dan sekelompok murid Sekte Lingjian sempat bereaksi, mereka tiba-tiba jatuh. Tidak, menghindar dan menyingkir. Su Jianan tiba-tiba berdiri karena terkejut, dan semua Fei Tianpeng yang dikemudikan jatuh ke tanah, menghindari hujan anak panah. Bang! Namun masih ada seekor Tianpeng yang terbang, yang gagal mengelak tepat waktu dan terkena beberapa anak panah perak di sayapnya, ia menjerit di tempat dan jatuh dari ketinggian 10.000 kaki. "Ah! Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang kita?" Itu adalah formasi pelindung Istana Changhai Yuntai, arai panah besi. "Istana Changhai Yuntai menyerang kita." Banyak murid berteriak ngeri.
Su Jianan tampak marah dan mengertakkan gigi. Lin Bai berkata dengan marah, apa maksud istana Changhai Yuntai ini? Pada saat ini, Peng Ze Feitian yang membawa Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian, Lu Yuan dan lainnya muncul. Sayapnya jatuh dari ribuan setinggi kaki di langit. Li Jianxing, Wang Hao dan yang lainnya semuanya tampak panik. Jatuh dari ketinggian seperti itu, bahkan jika mereka memiliki budidaya yang maju, jika mereka jatuh dari tempat yang begitu tinggi, mereka akan menjadi lumpuh bahkan jika mereka tidak mati. Apalagi masih ada hujan anak panah yang membombardir mereka. Kakak laki-laki Lu Yuan, kakak laki-laki Li Jianxing, berhati-hatilah. Tidak, burung terbang mereka patah sayapnya dan hampir jatuh. Sudah berakhir. Jika jatuh dari tempat setinggi itu, kamu akan kehilangan separuh hargamu hidup. Banyak murid yang jatuh ke tanah memandang Li Jianxing dan yang lainnya yang jatuh dari langit, dan mereka penuh kecemasan. Lin Bai tampak marah dan mendongak untuk melihat Li Jianxing dan yang lainnya terjatuh dengan gila. Segera, kilatan cahaya keemasan keluar dari mata Lin Bai. Lin Bai segera melesat ke langit dengan pedang terbangnya. Fiuh! Kecepatan pedang terbang itu secepat kilat, dan Lin Bai menangkap Li Jianxing dalam sekejap. Li Jianxing, aku akan menangkapmu, tangkap murid lain yang jatuh. Melihat Lin Bai datang bersama pedang, wajah Li Jianxing segera berubah. Sangat gembira, dia segera menjawab, oke. Cahaya keemasan bersinar terus-menerus di langit. Sambil menahan hujan panah yang datang, Lin Bai meminta Li Jianxing untuk menangkap semua murid yang jatuh dan mendaratkan mereka dengan selamat di tanah. Apakah kalian baik-baik saja? Lin Bai bertanya. Lu Yuan, Li Jianxing dan yang lainnya menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa, hanya saja salah satu Tian Peng terbang itu mati. Lin Bai melirik ke arah Tian Peng terbang yang jatuh dari ketinggian 10.000 kaki dan berubah menjadi sepasang daging berdaging, dan matanya tiba-tiba berubah. Niat membunuh yang melintas, saya benar-benar ingin melihat apa arti istana Changhai Yuntai. Setelah menyelamatkan semua murid, Lin Bai sangat marah, menginjak pedang terbang, dan bergegas menuju istana Changhai Yuntai. Mata Lin Bai terbakar dengan nyala api, dan wajahnya dipenuhi rasa dingin, seolah-olah ada pembunuh yang datang.